Jalan-jalan ke Jogja. Ya jadi gembel. Balik lagi bersama gua, Veron Channel. Sini gua nggak berempat kayak kemarin. Sini gua cuma bertiga, cuman ada orang baru. Boleh diperkenalin, Bray? Nama gue Ri Purnama. Gue ini bertemu Tino ini udah lama ya, gue gak ketemu dia baru sekarang ini. Karena ya mungkin gue gak tahu kesibukan Tino tuh di luar kayak gimana. Dan gue juga sibuk kuliah juga, by the way gue juga banyak tugas. Dan gue juga baru pertama kali lagi nih ketemu Abid lagi sekarang. Kenalan diri. Kalau gue Abid sama sekelas kan gak usah dijelasin. Setiap hari gawe bingung. Di rumah merah ayam. Tahu merah ayam. Iya. Mumpung ketemu nih kita bahas ingat-ingat masa di sekolah. Nyokap sehat nyokap. Alhamdulillah sehat bro. Cewek, satu cewek. Alhamdulillah sehat. Kalau sehat lu. Bakal ngomong Jadi di sini tuh gua kayak gimana ya? Karena udah lama kali ya. Betul. Ketemu nggak pernah ngumpul ya kan, sekali ketemu cuman pas-pasan itu juga Pas-pasan. kadang banget ya kan. Kadang banget. Nah ini sekaligus ketemu ya udahlah. Gue pengen cerita aja sama lu. Oh jadi sudah mirip. Nah ini lo kayak. Oh iya, kenalin aja bro ya. Padahal besok gue bakalan nyetak dulu lagi nih. Betul, ya kan. Belum siap. Apa-apa. Tos dulu dong, Bit. Kayak gitu lah. Tos. Yo, Tos. itu adalah salah satu tos gua sama Abid, ya kan? Sore. Kan, Nani. Yang diem loh. Nih gelas ini mau tentang apa ya? Mau tentang sekolah apa ya? Tentang di luar sekolah? Kalau kata gue sih sekolah ya. Boleh? Soalnya itu Sekolah masa-masa paling colok iya, sepanjang hidup. menurut gua tuh kayak paling seru tuh masa sekolah anjir. Ini gua mau nanyanya dari lu apa lu nih? Gue. Sweet deh, sweet. Oke, Biar aja, buat dulu ya. Apa sih? Sweet, bener. Kan lu gua gambarin ya berdua. Oke. Sweet Cina. Oke. Jepang. Betul banget kan. Nani. Oh, benar Abid duluan. Abis duluan nih. Iya. Banyak sih yang pengen gue tanya nih sebenarnya sama lu, kayak pengalaman paling seru, sampai paling menyedihkan, sampai paling lu nggak mau ngelakuin sebenarnya tapi lu lakuin. Menurut lu pengalaman paling seru tuh semasa sekolah yang mana? Itu pas gua ditampol sama Sabto. Oke, amat ya. Oh, Sabto. Ya nih, ya, buat lu yang nggak tahu Sabto, dia tuh ada kayak dia sering nongkrong di tempat nongkrongan gua. Hitungannya sih yang tinggal di situ ya. Iya, betul. Akapsi lah, akapsi. Cuman tuh dia orangnya bener-bener serem anjir. Badannya gede parah. Bisa dibilang serem sumpah. Tangan pom bensin. Pom bensin tadi ngaco. Bisa dibilang serem. Orangnya tuh bisa dibilang serem ya kan. Udah gitu setiap hari, setiap gue nongkrong tuh dia selalu ada, kayak selalu ada gitu kan. Betul, always. Di warkop. Always on. Cuman dia kalau emang kita nggak rusuh, dia fine-fine aja ya kan. Nah, itu kan sekali waktu ada orang lagi ribut tuh. Tauran. Nah, iya, pada lari ke warkop koma. Kebetulan kita lagi pada nongkrong dari situ Gue tuh. nggak ada kan pas itu. Iya. Nah, suruh pada cabut tuh, gua ngegerut tuh. Nah, motor gua ditarik nih. Gua ngegas ya. Gua dibanting. Itu ditampol, nggak berdaya, gila. Muka gua langsung colong, panik. Langsung diem. Jadi ini ceritanya di luar sekolah. Kita Lebih tepatnya di tempat nongkrongan gua. Iya, udah balik sekolah nih, lagi nongkrong biasa, ada orang lagi ribut, nah, larinya ke situ semua, mungkin bikin resah warga ya. Dia keamanan tuh di situ, Iya. suruh pada cabut. Nah, gua ngegerut tuh, malah motor gua ditarik, diangkat. Pas gua udah Nah, jatuh, kayak gini lu gerutunya kayak muka ini ya, Sam Arnold. pas gua ngegerut tuh, gua cabut, motor gua ditarik, dibanting, udah dibanting, ditampol lagi. Ngenes banget. Sabto. Iya, Cuman dia orangnya enak, sama anak gua tuh kayak akrab lah istilahnya. Betul. Soalnya kita orang tuh kalau nongkrong sopan juga sama dia. Ya cuman karena emang itu kejadian ada yang bekas tawuran aja, jadi dia yang kena sama tuh orang, dia yang salah paham, dia yang dibanting, ditampol dia aja. Nah. udahan nih saya lebaran. Maafin gue ya bang. Iya bang, nggak apa-apa. Tapi gue nanya sama dia tuh sekarang tuh dia baik ya. Baik. Cuman dia nggak pernah datang. Apa kita yang jarang nongkrong sono kali ya? Udah lama gitu nggak nongkrong di pondok juga cuy. Itu salah satu cerita dari dia. Nah sekarang gue mau nanya lu Ri, Oke. cerita paling seru. Menurut gue sih dari sekian cerita lucu
di sekolah itu yang ada salah satu di video Firmanscape sih. Nah ini nih videonya tuh yang ini nih. Oh ada videonya ada? Ada. Coba lihat. Nih guys kalau yang mau tahu videonya. Oh ini yang naik motor berenam ya? Yoi, motor gua anjir itu. Ya ada gue juga ya? Itu pakai motor siapa tuh? Motor gua. Itu motornya kagak Iya, itu lucu banget. Parahnya pada jempin. Itu siapa? Kucing ya? Ada kucing. Tuh, lihat mukanya dong. Lanjut, seru. Oke, cinta ini tuh yang gue simpulin ya, kita kapan lagi pak kayak gini. Masa-masa sekolah itu memang dibilang tuh bener sih masa-masa yang paling indah. Lagi SMA. Iya. Cuma nih kan dari tadi udah nih gua berdua sama Ari cerita yang paling ngenas. Oh iya, sekarang giliran lu. Gua sekarang lu di. Betul. Gue di sini bukan mau nyeritain gue doang sih sendiri. Pasti lu juga pernah ngalamin kan berdua. Karena lu pas sekolah gacor banget dia. Tuh kalau nggak telat tidur, ya kan? Sumpah. Gua Tidur dia kagak pakai ini, kagak pakai apa? Kalau nggak salah kagak pakai seragam. Enggak, kalau nggak salah ada fotonya ya. Ada. Nah ini dia nih foto ini. Tidur cuma pakai kolor anjing. Kayak udah berasa rumah PE anjing. kayak rumah mertua. Gua kalau sekolah tuh paling sering banget terlambat. Betul. Bukan terlambat sih, gua males aja gitu kalau pagi-pagi kan. Sebenarnya lu deh. Rumah paling Dulu ya? banget. Gua Bot, Magu, Paket atau dia nih pak? karena kan rumah gua sama dia bareng kan, Iya, satu betul. tujuan juga, angkotnya juga sama. Waktu itu masih naik angkot di sekolah. Udah sering banget terlambat nih. Sering banget terlambat karena emang pagi ya. Orang pagi siapa yang nggak males sih? Walaupun itu deadline-nya dia nih sekolah, jam segitu harus masuk. Cuman mager, Iya betul. ngerokok dulu lah segala macem. Ya. Kan di sekolah kita kan ikrar tuh. Kalau lo yang nggak tahu ikrar, ibaratnya Pacara. kayak upacara lah. Cuman ini kayak himbauan kayak besoknya kayak mau ngapain terus kayak ada ikrarnya, ikrar Kayak janji segala planning macem gitu. kayak undang-undang sekolah lah ibaratnya. Nah gue di situ selalu telat tuh. Depan kau terlambat dia. Berarti lu akrab dong sama gua, Bang. sebelum di gerbang pasti gue setiap sekolah tuh pagi auto beli filter sama granita Filter sama granita. asli. Belum sarapan tuh ya, belum sarapan. Bro, masih keroncongan. Belum masuk sekolah duit udah habis ceban. Lu bayangin. Kalau dulu mah ceban tuh Iya. ya lumayan gede juga ya biasanya. Udah tuh gue selalu telat kan, selalu telat. Gue paling malas banget yang namanya kayak upacara, ikrar. Iya. Gue bukan malas apa gimana ya, emang Capek diri. lu malas gak sih? Males. Cuman karena emang ya udahlah gue harus kayak gini gitu sekolah. Ya kan kalau misalkan kita kagak ikut ikrar kan kita dicari mana posisi pak. Iya. Wah game. Nih OSIS, lu jangan kayak gitu lah. Lu sama gue dari awal ya kan pakai dicari-cari anjir rambut Lah kan lah. osisnya dia. Kayak apa gua keterangnya. Udah tuh gue telat karena kan kalau ikrar tuh dipanggil salah satu dari siswa-siswi bakal mimpin gitu kayak bacain undang-undangnya pas itu ikrar. Nah gue ngindarin itu. Alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah dipanggil gerbang. Oh iya bagus. Lu pernah? Kagak pernah. Kagak. Kalau gua ngetekin apaan tali sepatu nih. Ntar kalau udah gua sudah gua pakai dah. Makanya itu gue kayak ngindarin ikrar, ngindarin razia kayak gue kan di sini bertiga bukan bandel sih hitungannya kayak ya udah semau aja gitu, rambut semaunya, seragam juga dikecil-kecilin kan, celana sepatu juga makanya juga bukan hitam. Betul sih. Makanya tuh anak-anak yang pada sering terlambat ke sekolah, yang pada telat upacara tuh dia ngindarinnya itu aja kalau kata gue. Iya betul. Sumpah. Kalau nggak ada kayak gitu, nggak ada larangan kayak gitu pasti dia bakal ikutin. Soalnya apa? Kalau misalkan udah kegap nih sepatu gua dimandiin tuh kayak kucing Iya. sama Pak Yanto. Kalau Karena guntingin nggak paha ya. Ntar paha ke gunting dah. Tapi sih kalau menurut gua kalau permainan yang paling seru dalam kelas itu ya kuda tomprok ya, bener gak sih? Ya kuda tomprok ya. Ada Ya, gua masukin video gua udah tomprok yang Iya. ambil kakinya keseleo apa ngapa tuh? Lu mau lihat? Ada. Mana ini? Terus juga sebelumnya jangan baper nih buat kayak bodo amat lah berguru ya kan? Maupun teman-teman gua di sekolah bertiga kalau gua ada salah gua minta maaf. Ya, Gua sebelumnya pengen jelasin yang masalah belajar apa sih LC. Ya, Oh iya, bahasa Inggris, Iya, bahasa betul. Inggris. Terus setiap jam 1 ya.
Setiap pengen habis pulang, istirahat terakhir. Ya, Pas habis sholat zuhur. hari Rebo ya, Iya. dia baju pramuka. Gua kalau misalkan pelajaran dia tuh, bukan gua doang, gua bertiga. Soalnya kan gua kan sekelas. Masa lu gua doang? Satu bangku sama hari. Kayaknya. Kamu lu ini cacingan. Enggak, ini tim kreatif gue tuh asli. Sih. Lo Sampai korban. gua bagi filter lah satu batang. Dua. Oke. Nih kalau mau wet lu main kreatif aja tuh, habis. Udah pokoknya kalau setiap di pelajaran LC tuh kalau buat lu yang nggak tahu pelajaran bahasa Inggris, Learning center. Iya, TOEFL. pokoknya bahasa Inggris itu kan orang gua biasa nyablak bahasa Indonesia anjing. Tahu ya. Pasreng anjing. Ribet aja gitu kayak. Burung goblok pasreng si anjing. Walaupun gua tahu itu penting. Boleh enggak goblok? Boleh bos si Mati anjing. lagi ya. Pasreng. Makasih. Udah tuh gua Semua kayak- amen. Gua kayak malas. Pokoknya gua bertiga kayak malas gitu kan. Pasti tuh kalau habis istirahat kan masuk. Nah, terus pelajaran dia tuh bahasa Inggris. Pasti gua bakalan nggak masuk kelas atau enggak gua ngaret masuk kelasnya. Tuh. Senggangannya walaupun masuk kelas nih, lu malah pada main seri lah, Panji sama Ical. Ada yang malah tidur ngomong muka pokoknya gitu deh, parah. Kalau misalkan pas pelajaran bahasa Inggris gue pasti auto telat masuk kelasnya, auto nggak masuk kelas, kayak cabut-cabutan kayak ke kantin, ke musola, ke aula. Tapi kita pernah ya gara-gara telat itu kita dihukum ya. Ada videonya kalau asli Tahu. Iya. Yang suruh nyanyi, Iya. malah nyanyi apa tahu. Heeh. Pokoknya gue kalau dihukum sama guru bahasa Inggris bercanda mulu ya. Ya pokoknya kita nggak pernah serius. Cuman anak-anak gue sayang kok sama guru bahasa Inggrisnya. Iya. Malah sampai sekarang nih. Dia juga masih gue rangkul sampai sekarang. Dia gue ajak jalan-jalan, hiburan segala macem, kayak piknik gitu gue selalu ajak. Betul. Cuman ya udah gue malas gitu nggak mau belajar bahasa Inggris anjing. Betul. Kalau gua Betul aja gua. bukan berarti nggak ngormatin guru. Pelajarannya tuh yang agak demen belajar bahasa Inggris, berasa kayak belajar bahasa alien. Itu Kagak juga paham sama sekali. Iya, itu juga guru bahasa Inggrisnya sampai sekarang juga sayang sama kita anjing. Betul. Pokoknya masih gue rangkul banget dah tuh guru bahasa Inggris sampai sekarang. Masih ada di grup, masih ada ikatan silaturahmi parah dah. Kalau misalkan mau jalan-jalan, planning kemana segala macem, gue pasti ajak dia karena emang ya udah orang namanya orang betah gitu, nyaman sama tuh guru. Cuman karena emang kita nggak belajar aja. Belum lagi yang pakai topinya siapa? Topi Ibrahim. Tahu dia. Siapa lagi yang paling peci paling gue Oh, tahu gue tahu. parah. Tapi ada yang cakep nih gurunya nih. Tahu dia. Lu juga. Miss Dian, apa kabar Miss Dian? Oh iya, Miss Dian namanya. Terus udah tuh, pokoknya udah Cakep tuh. aja, baru ingat. Cewek aja inget. Ingat lah, lu juga orang pasti. Colo gampang sih ya. Lanjut. Apanya? Udah tuh, pokoknya itu yang masalah belajar bahasa Inggris kan gue orang pada males tuh. Next cerita. Tapi lu kangen gak sih kalau misalkan setiap pulang sekolah kita misalkan kayak Mbot lagi ulang tahun nih, kita ke rumahnya, terus gue lagi ulang tahun, lu pada ke rumah gue, abis ulang tahun ke rumah lu, ya kan? Lu kangen lah pasti lah, ya kan? Auto jadi begal tuh orang. Kepalanya dikoprok. Lu inget gak yang buat ulang tahun disiramin 8 tahun segala macam cuma sampah doang. Iya, tahu gue tahu. Tapi nyiramin ini tempat sampah Nih yang sama aja. ketaan sama kuntrum. Di ketipuan yang sempak doang, Iya. sempak. Udah mana dikencingin lagi. Udah kayak Batman tuh pakai sempak. Bayangin aja. Pokoknya kalau setiap ada yang ulang tahun, kelasan gue Habis, auto gimana ya? Kayak dia mati tuh sehari. Kayak nggak ada nyawanya nih. Gua apainnya juga nurut. Sumpah, dia mau pakai sempak, panjang mulut juga. Gue ceplokin segala macem aja pakai kencing, pakai oli. Wah, kacau dah. Nah, makanya gue di sini ceritain kayak gini karena asik aja gitu bagi gue sekolah. Bukan karena asik pelajaran. Lu gue tanya. Berarti lu kagak niat sekolah. Bukan niat. Lu sekarang gue tanya dapet gak pelajaran apa-apa sampai sekarang? Gua masih inget bang bikin wajan balik pakai panci punya orang tuh bang ngambil. Sebenernya. Pokoknya udah nih, gue kan perjalanan gue di sekolah tuh kayak gitu. Pokoknya banyak serunya deh, banyak yang pengen banget gue ulangin kembali, cuman nggak bisa, cuman gue kenang doang di sini, makanya gue pengen ceritain kan. Lu tapi kangen gak sih kalau misalkan pas kita lagi ke Jogja itu malam-malam lah Egi yang kata pakai apa? Repocong. Tahu? Iya, tahu. Iya kan? Sumpah, Iya, tahu. malam tuh cerita aja balik. Oke, Nah, pokoknya Udah mana mood orang-orang kan pakainya peci hitam ya. Kalau pengen juga dia pakainya peci merah udah kayak pitung. nggak. Jadi tuh di esokan hari tuh gue udah nih berakhir, terus kayak
sudah perpisahan. Belum berakhir sih, itu masih kelas 2 ya, ke Jogja kan itu. Iya, PSG. Iya PSG. Makanya gue PSG lah ke Jogja, pasti lo tahu yang anak SMK ya kan. Iya. Enggak nih. Ini yang di antara tiga nih yang kumisnya panjang sampai lu doang. Kalian kumis lu nggak Slow. Dendors lu sama doyok dendors. Slow ya. Ada. Daripada lu tuh kumis tipis kayak bencong anjing. Tapi cukup sekarang. Dia bukan laki kali. Jenggot Yang gitu apa? Sunat. Udah tuh, pokoknya gue pas kelas 2 PSG tuh kayak gue tetap belajar, cuman gue dibawa keluar. Nah di salah satu kota ya kan, istimewa. ke Jogja nih gue, ke Jogja. Jalan-jalan ke Jogja. Ya Jit gembel. Ya Jit Orang dibawa-bawa. Gua Jit lu sampai sekarang gak ada berubahnya lu. Gitu kan. Tapi lo Jit, gue salut sama lu. Buat ya Jit, yang lu nggak tau ya Jit, lu silakan main ke daerah Buncit. Dia udah buka kafe. Iya. Mabar. Ntar gua apaan? Gua taruh lokasinya di bawah. Oke, sip. Padahal kagak Jit, bohong. Oh, Ini endorse. cuma gimmick doang tuh. Iya. Pokoknya gue jalan-jalan ke Jogja, udah nih jalan-jalan ke Jogja. Jalan-jalan ke Jogja tuh waktunya kisaran mungkin 5 hari ya. 5 hari. 5 hari dihitung dari perjalanan. 5 hari perjalanan, hitungannya 2 hari ya. Iya. 2 hari. Nah, tuh 3 harinya di hotel. Betul. 3 harinya di hotel, udah nih nyampe ya kan. Nyampe pembagian kamar kan udah dari sebelumnya tuh. Iya. Udah ditentuin kan kelompoknya. Dimana kita bertiga sekamar semua lagi. Emang lu sekamar gue? Iya, Iya. kamar. Iya. Nah, di sekamar. Iya, di sekamar gue juga ya. Iya. Yang kata dia Yang kata lu malam pinjam akses ke gua. Iya, yang sabun bolong. Iya. Misteri sabun bolong tuh. Ntar gue Itu lo bisa kentrung. Enggak. Gue ceritain pasti di next Video lanjut. next Di episode. abis ini. Oh iya, betul. Di next video gue ceritain kisah misteri sabun bolong. Masa ada sabun bola di Jogja. Tahu anjing. Sebutnya gitu. Sabun Daf anjing gue tahu. Anjing. Belinya Udah nih, pokoknya gue ke Jogja 2 hari perjalanan, 3 hari di hotel. Udah dong, nyampe terus masuk kamar sesuai dengan kelompok kan. Masuk kamar, gue sekamar nih kebetulan bertiga, gue sekamar. Udah paling nyampe kamar ya udahlah gitu doang, beres-beres segala macam, ngerokok, ngopi. Itu juga ngerokok nggak tanpa sepengetahuan guru aja. Betul. Iya. masih ngumpet. Iya, ngumpet. Ada asap pas dipas ini. Nah udah nih malam. Nih pas paling lucu parah kejadian, gue inget parah sampai sekarang. Apa tuh? Tuh si Ompong, si Egi. Sorry Egi, gue nggak bermaksud nakut-nakutin lu. Nggak, soalnya di situ posisinya gue emang lagi kedinginan. Oh iya, mungkin iya. Pasti kan di setiap hotel tuh ada selimut ya kan, ada selimut. Nah terus emang gue lagi mau nongkrong di luar aja gitu, chill. Asik. Gue lagi mau nyantai gitu anak-anak kan, kayak di balkon gitu. Nah pas banget emang gue bawa tuh selimut. Gue nanya ke Agung sama Bot, gimana kalau kita nakut-nakutin orang nih? Prank dong berarti lo di sini ya? Nah dia berdua, lu tau diri kan dia berdua. Oh udah bagus. Ayo gue ngikut. Ya udah di situ gue. Udah ayo nakut-nakutin siapa? Ntar aja kalau ada yang lewat. Nah udah nih. Jadi tuh posisinya tuh kamar gue bertiga. Ini lorong lantai 2 jalan. Nah pas belokan tuh bener-bener kamar kita kan. Iya. Kamar kita. Nah sebelum kamar gue bertiga nih ada badut. Badut sih mana patung kayak patung gitu. Nah patung pokoknya bener-bener serem dah di situ, tempatnya gelap. Udah gitu di samping patung kan balkon yang tadi gue sebut buat nongkrong tuh. Nah gue sebenarnya punya pikiran buat ngerjain kan, buat nakut-nakutin. Ya udah kebetulan gue pakai selimutnya warna putih lagi. Iya, Putih, siapa yang takut? Astagfirullahaladzim, gue Jogja, siapa yang menolongin? Udah tuh gitu, gue diri di samping patung. Demi Allah di samping patung gue diri. Terus? Gue di situ juga bad trip juga lah. Gue bete juga ya kan. Ini siapa yang mau lewat? Nah sedangkan nih Agung sama Bot, dia cuma bisa udah. Lu aja itu balik kamar. Ntar gue support. Ntar gue kagetin tadi gitu. Ya udah dah. Emang gue orangnya bukan iseng sih. Emang gue demen aja gitu ngeliat orang lain ketawa-tawa ini. Bukan siksa aja. Udah tuh gue demen kan gitu. Ya udah akhirnya gue lakuin tuh. Gue niat mau ngerjain tuh orang. Nah ini orang namanya Egi. Egi tuh satu angkatan sama gue juga, ikut jalan-jalan juga. Udah, gue pakai nih selimut, gue kurubin sadadanya ke muka gue, kepala gue. Gue begini pertama, kok nggak ada yang lewat. Nah terus nggak lama, gue denger suara orang siul nih. Dari toilet ya? Enggak, dari lorong itu, dari yang perjalanan lewatin balkon, yang gue nongkrong. Kok ada suara orang siul nih? Oh pasti ada yang mau lewat nih.
gue udah gak kepikiran mau itu guru, mau itu siapa, gue bakal takut-takutin. Maksudnya biar tuh Agung sama Mbot seneng juga. Ya. Dari awal gabut kan, udah malam orang disuruh istirahat, ngapain lagi orang? Iya. Akhirnya udah gue kurban pala gue, badan gue segala macam, kayak gue kurubin selimut kan, selimut hotel gedenya minta ampun. Iya. Gue kurban kan, di samping tembok nih patung, gue kurban nih, gue denger nih. Nah, ada yang lewat nih. Kalau nggak guru, anak murid dong. Iya kan. Nah, di situ gue kepikiran, siapa ya, bodo amat, gue takutin. Yang penting gue seneng gitu kayak. Iya. Pasti gimana sih? Anjing Itu ya korban. ngakak udah pokoknya kayak pengen ketawa-tawa gitu ya kan. Udah tuh, gue takutin. Gue denger nih ada yang siul nih. Tuh. Kayak gitu deh. Dia kan anak beatbox. Udah nih, oke Egi palanya botak dah, gue tau banget. Pas itu dia palanya lagi botak, dan dia segondrong-gondrongnya dia palanya kayak landak aja. Sumpah, udah tuh, gue denger ada yang siul. Nah, kok ada yang siul? Gue udah gak kepikiran setan dong. Yang gue pikirin, ini orang harus ada yang lihat, harus ada yang lewat. Otomatis gue bakal ngagetin dia nih, gue bakal takut-takutin. Gue udah prepare dah pakai selimut. Kalau ada bedak gue pakai bedak dong, gue demi Allah. Kalau ada bedak gue pakai bedak. Kalau adanya odol. Tahu dia odol. Nah, gue udah kurban selimut. Oke, gue udah siap buat menakut-nakutin kan, selimutnya warna putih. Nah, selimutnya gue lipet-lipet kan gede-gede tuh kayak berarti kayak pocong lah gitu. Kayak pocong. Ya udah nih. Makin deket nih suara orang jalan nih, srek. Nah, pas dia belok pas buat patung belokan, baru tembok yang gue ngumpet. Nah, pas gue ngumpetnya di tembok yang sesudah patung tuh pas belokan. Gue ngumpet, gue langsung, gue nggak pakai bersuara, nggak gitu nih, nggak pakai. Wah, kalau kayak gitu ketahuan lah suara orang. Iya, betul. Gue langsung lompat. Pas buat dia lewat, gue langsung lompat. Ibret. Nah, ngibrit saudari. Itu Egi lewat, dia sambil bawa botol aqua seliter. Iya. Nah, yang gue ketawa, yang gue lebih ngakak lagi, yang tadinya tuh botol dipegang dia lewat, botolnya jadi gue pegang. Jadi botolnya dilempar. Agung sama Mbot nggak nongol nih kemana? Dia nggak tahu di kamar. Nge, parah banget nge. Gue takut-takutin Negi kan. Terus ngapain? Ini gue dapet aqua. Wis, bagus juga lo. Coba tuh bagus juga. Gue takut aja dari tadi. Oke, dia lewat, gue takut-takutin. Terus dia lagi bawa botol aqua. Gue lewat, gue takut-takutin. Botol aqua jadi ke gue. Soalnya pas dia kaget tuh dia refleksnya ngelempar tuh aqua. Tinggal kaget setan. Gimana sih namanya orang kaget? Pasti langsung gitu kan. Nah, iya langsung gitu. Nah, tuh akunya mau gue kayak tuh ngakak parah gue demi Allah. Nah, pas gue lebih ngakak lagi, Egi nyamperin gue. Nah, gitu gue. Tin, demi Allah, di sono tadi gue liat putih-putih kata dia gitu. Padahal tadi ya kalau putih-putih itu lu ya. Iya. Itu yang nakutin tuh gue. Dia ngomong-ngomong gue sama aku. Demi Allah di sono ada putih-putih. Nah, kalian lu. Ini aku siapa nih? Aku bisa malu, nggak tahu tuh orang gue nemu gitu. Padahal itu aku yang tadi gue kagetin dia kan orang gue Pecah itu di situ pokoknya ngakak parah dah demi Allah. Ini di sini kejadian buat gue semua sih, bukan buat gue semua yang bukan dibilang bangor sih, kalau bisa dibilang iseng, anak-anak yang gabut batu. Iya. Udah malam, udah disuruh tidur, bukannya pada tidur, pada ngerokoknya juga di luar, di balkon lah, di kolam renang. Terus pas lagi nyantai gitu kan, ada yang ngomong nih satu orang, bre, ada guru, lari. Lu tau kan kalau orang gerabak-gerubuk, lari semua, lari satu lari semua, ada gue tuh. Karena yang tadinya pada ngerokok, di sweepingin sama guru-guru, disuruh pada tidur. Udah gitu kan posisinya SMK, pasti lu nggak boleh ngerokok. Pasti seenggaknya juga secara nggak langsung guru itu juga udah tahu lah kalau misalkan mulutnya. Iya, cuman dia kalau emang dia ngeliat kita, ya udah kita domelin. Iya betul. Cuman kalau emang dia nggak tahu, ya kita pada ngebatu. Iya. Kan lu juga dikejar-kejar juga, bego. Ya iya, orang waktu kencang banget tarinya. Batunya ngejar-ngejar. bang guru, tapi bang Saul. Buat lo yang Di prank. Buat lo yang sangkatan sama gue yang lagi nyantai-nyantai pas malam, yang ngejar-ngejar Saul aja. Kakinya gede parah. Duduk. Parasit juga ngejar-ngejar. Oh iya, parasit belakangan. Pokoknya saking paniknya tuh, anak-anak gue lari ke suatu kamar nih. Pokoknya nggak mikirin yang Itu penting. kamar mana? Yang penting gue Masuk kamar. lagi ngerokok. Nah, guru tahu, terus gue dikejar. Gue nggak mikirin masuk kemana, tahu yang penting gue nggak ketahuan tuh guru. Ada yang masuk ke toilet. Itu nggak lompat. Iya, lu masuk toilet ya. Udah tuh, pokoknya pada lari. Nah, kalau gue larinya salah lari, bukan salah lari sih, tepat nih, larinya tepat. Cuman pas gue lari ke kamar itu, semuanya lagi pada jikir.
Oh, itu kabarnya ini ya, Rizky ya? Kamarnya AP3. Iya, kibut. Kamarnya AP3. Lu tau sendiri kan anak AP3. Iya. Anaknya kalem-kalem ngaji lah segala macem, pakai peci, sholat rutin lah segala macem. Nah pas gue lari ke dalam, wis ngaji, wis nggak enak. Itu pas gue lari ke kamar dia, nggak taunya sampingnya kamar guru. Udah tuh gue ngakak lah di situ. Orang gue tadi habis santai-santai, gue dikejar. Terus gue masuk kamar orang-orangnya alim semua. Lu langsung berasa di rupiah. Tahu tuh orang pas gue juga masuk kamar dia gerabak kerubuk. Langsung gue dobrak tuh kamarnya. Wis pada pakai peci begituin, pada pakai peci dan bentar ada guru. Soalnya udah sini slow. Lu pura-pura aja tadinya tim. Nggak satu otak. Udah kepikiran, pokoknya gue kepikirannya biar gue nggak ketahuan guru tuh sama anak-anak. Makanya gue lari ke kamar itu kan, soalnya kan dikejar-kejar sebelumnya. Udah tuh akhirnya dari situ nggak ketahuan tuh, alhamdulillahnya sama guru-guru. Soalnya gue masuk ke kamar ngamanin diri. Pokoknya udah tuh pas dari situ nggak lama udah tuh akhirnya selama gue di sana udah alhamdulillah berjalan lancar kan, kayak segala macam acara ngadain pensi, tampil setiap kelas kan. Joget sama ketua kepala sekolah kapan lagi kan? Pokoknya itu menurut gue pengalaman yang bener-bener lu inget, Gak bisa dilupain. seru gitu, maksud gue seru gitu. Yang diinget tuh pasti kayak gitu aja. Yang seru-seruannya doang, itu kan niatnya PSG ya, praktek kerja lapangannya tahu lupa kemana. Nggak ada. Pokoknya udahlah, pengalaman yang paling gue ingat parah sih itu sih gokil parah. Ke Jogja segala macem, pengalaman, perpisahan, gue gokil parah. Buat lu, angkatan gue, lu CS gue bertiga. Enggak gue bertiga sih, kita semua CS. Lu seru parah semua, nggak ada yang beda-beda, semua sama. Cukup sekian Video kita kali ini. cerita singkat gua kali ini. Kalau emang gua kurang bagus Mohon salah maaf ya kan, kalau kalau salah katanya suka kalau ada yang nyinggung perasaan lu, Iya. buat Egi gua minta maaf. Egi. Gua nggak ada bermaksud buat nakut-nakutin lu parah. Gua emang iseng begitu, nggak ada di situ, nggak ada kerjaan, ngerokok ngopi doang, nggak ada obrolan juga. Maksud gua ya udahlah, akhirnya gue punya ide kan, Spontan ya. terus yang lain juga lu ngobrol takutin aja gitu. Ya udah akhirnya kayak gitu dah, gue takutin lu, ntar gue gantiin dah aqua lu yang lu lempar. Udah di sini gue bertiga cuman bisa nyeritain segitu doang. Kalau emang lu semua punya ide atau saran, nggak apa-apa, kayak luangin aja gitu di kolom komentar. di komentar. Kurang apaan-apaannya lu komentar aja di bawah. Segitu aja dari gua bertiga. Gua Tino, Gua Ari. Gua Abi. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next video. Peace out.